Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat yang berupa kesehatan, kesempatan, waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah dalam beraktivitas menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih nikmatul iman wal Islam yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga demikian pula Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah syariatkan kepada kita semua. Maka tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sekedar untuk mendekat ke masjid saja sangat berat kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengerjakan sholat, berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah itu sangat berat. Melainkan itu semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Karena nikmat tersebut tidaklah diberikan kepada semua makhluknya, melainkan hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keimanan kepadanya. Dunia akan diberikan kepada siapa saja, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Namun yang Allah cintai adalah orang yang Allah berikan keimanan kepadanya. Maka patut untuk kita syukuri dan untuk kita jaga, kita rawat dengan apa, Pak? Dengan senantiasa satu, bertolabul ilmi. Ini bisa menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjaga amal kita benar atau tidaknya adalah dengan terus belajar menuntut ilmu. Maka bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan benar, berakhlak dengan benar, melainkan kita harus belajar. Bisa enggak, Pak? Begitu lahir, enggak pernah belajar, itu jadi cerdas bisa membuat pesawat terbang. Ada, Pak? Enggak pernah, enggak ada. Tiba-tiba langsung jadi dokter ajaib. Itu hanya ada di film-film fiktif. Dokter ajaib, subhanallah. Demikian pula mereka meyakini anak indigo, anak spesial, pada anak yang bermasalah. Hidupnya enggak akan tenang seperti itu. Maka dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Demikian pula ilmu itu akan menjaga kualitas hidup kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan lalu kita sudah sampai pada bab yang ketujuh yang berkaitan dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini beda. Kalau cinta kepada Allah berarti mengikuti syariat, itu mencintai Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi cinta karena Allah, segala sesuatu yang menjadikan ia dekat dengan Allah, menjadikan ia semakin rindu kepada Allah, maka itu cinta karena Allah. Contohnya apa, Pak? Saya cinta kepada seseorang,
Yang seseorang itu ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, tauhidnya bagus, maka cinta yang seperti ini adalah cinta yang dianjurkan atau cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang cinta karena Allah, dia akan mendapatkan apa, Pak? Naungan di padang mahsyar, yang mana jarak matahari dengan orang tersebut atau di penduduk padang mahsyar tersebut berapa, Pak? 1 mil. Begitu dahsyatnya peristiwa tersebut. Orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan. Yang mana naungan itu tidak didapatkan kecuali orang yang ketika hidup di dunia saling mencintai. Saling mencintai karena Allah, bukan yang lainnya. Nah, ini spesial, Pak. Bagi siapa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencari di mana orang yang saling mencintai dulu. Orang yang mencintai karenaku, maka Allah akan berikan pelindung kepadanya di saat-saat yang kritis, di saat-saat yang urgent, di padang mahsyar kelak. Ini di antara faidah ketika kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini akan berlanjut sampai kapan, Pak? Sampai nanti ketika kita di akhirat. Apa dalilnya? Di dunia dia saling mencintai karena Allah, damai. Walaupun berseteru, karena dibangun di atas keimanan karena Allah, maka tidak sampai pada permusuhan yang dahsyat. Dia di dunia dan akan dibawa sampai ke akhirat kelak. Dalilnya adalah di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Akhillau, kawan-kawan akrab di dunia, akrab karena komunitas, akrab karena lembaga, akrab karena fans dan lain sebagainya. Bahkan karena fan itu nyawanya pun akan dipertaruhkan. Ada nggak, Mas, seperti ini? Gara-gara fan-nya dia berani mempertaruhkan harta dan jiwa. Berjuang membela benderanya. Maksudnya fan-fan seperti itu. Sampai desak-desakan, sampai ada peristiwa perkelahian yang luar biasa. Mereka dibangun di atas komunitas, dibangun di atas lembaga, dibangun di atas yayasan-yayasan dan lain sebagainya. Namun bukan karena dibangun di atas ketakwaan. Mereka apa, Pak? Pada hari itu sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduun, akan saling bermusuhan. Di dunia saja ketika ketahuan, sebagaimana yang telah kita sampaikan dulu, maling itu kalau satu gerombol sistem itu akrab nggak, Pak? Saling bahu-membahu bukan? Akrab banget, Pak. Strateginya gini. Tapi ketika sang maling satu di antara mereka ketahuan, kira-kira akan semakin raket atau semakin saling menuduh, Pak? Akan saling menuduh, butuh aku sing kon kae. Ora yo, sing akon kae. Cerai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan akrab yang dibangun bukan di atas ketakwaan, mereka akan saling bermusuhan. Baik itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Hati-hati, Pak, untuk mencari kawan. Dan Rasulullah SAW itu memanti-wanti agar kita berkawan dengan yang benar. Kalau salah, ikut salah. Almar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung pada kawannya. Maka perhatikan saat ia berkawan, Pak. Fal yangdur man yukhallil. Maka perhatikan ketika hendak bergaul.
pilih yang bisa membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan, yang mengarahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Kalau diingat astagfirullah. Walaupun hanya perkara-perkara yang remeh, selalu dia mengingatkan. Kalau diingatkan kita senang, Pak. Jangan sampai ketika diingatkan, dinasihati, kita malah menaruh kebencian kepada saudara kita yang mengingatkan untuk dalam kebaikan. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan ini akan langgeng baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu fi hadzal asri. Dan kita sekarang ini berada di kondisi yang mana semua itu diukur dengan materi. Bukan materi pelajaran, Pak. Materi yang dimaksudnya apa, Pak? Yang berupa benda duniawi. Kalau orang sering ngasih, sering memberikan perhatian, maka itulah cinta yang sebenarnya. Anggapan sebagian orang. Semua itu diukur dengan materi. Alladzi tuqasu fihi khairiyata bil mawazinil madhiyah. Yang mana di saat ini ukuran kebaikan itu diukur dengan materi, dengan benda duniawi. Kalau orang yang sering memberikan nasihat, maka akan dianggap apa? Sok yes, sok suci dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang saling memberi, sering memberikan hadiah, sering memberikan cuan dan lain sebagainya, maka itu dianggap itulah orang yang baik. Ya memang benar baik dalam perkara duniawi. Tapi dalil yang menyatakan di sini Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya kita mempunyai kawan karib, ya, kawan akrab itu wajib dibangun di atas ketakwaan, mengingatkan dalam kebaikan. Bukan diukur dengan materi yang diberikan oleh seseorang. Bisa jadi materi yang diberikan seseorang itu akan membawa dampak yang tidak baik. Berapa banyak orang yang diiming-imingi dengan sesuatu kabur dari rumah. Yuk ngopi. Saat taklim, yuk nongkrong misalnya. Diajak nongkrong, diajak makan, diajak pergi kemana, nggak pulang, nggak pamit, subhanallah. Karena apa? Oh, orang ini baik, sering ngasih. Makanya orang yang sering ngasih itu bisa membelokkan hati seseorang, membengkokkan hati seseorang, akhirnya ikut condong kepada temannya. Kalau diajak ngaji, wah, luar biasa alasannya. Ada ini sibuk lah dan lain sebagainya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di zaman saat ini tantangannya sangat berat bagi para kita sebagai pendakwah. Dakwah tidak harus selalu di mimbar, Pak, ya. Dakwah itu bisa dilakukan di mana saja. Baik kita tunjukkan akhlak yang baik, mengajak untuk kajian, mengajak menasihati, ya, untuk melakukan perbuatan baik, mengingatkan kesalahan, itu termasuk bagian dakwah kita semua. Dan itu wajib bagi kita semuanya untuk selalu mengingatkan dalam kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang berikutnya agar kita tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadisnya adalah menebarkan salam. Awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu? Idza fa'altumuh, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apa itu, Pak? Afsyus salam bainakum. Menebarkan salam kepada siapa saja, yang kenal maupun yang
tidak kenal sesama muslim. Nah, ini kadang-kadang mengucapkan salam hanya pada orang-orang yang kenal semata. Yang tidak kenal dipelengosi. Nah, ini tidak boleh. Tuntunan dari Rasulullah SAW, siapa saja itu berhak mendapatkan salam. Absyu salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Baik yang kenal muslim, yang kenal maupun tidak. Maka kata apa Rasulullah SAW, kalian akan saling mencintai. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, idza laqiyal akhu akhahu, apabila seorang itu bertemu dengan saudara yang lainnya, fayutliqa wajhahu indal liqa'i. Apabila salah satu di antara kita bertemu dengan saudara yang lainnya, maka hendaklah dia memasang dengan wajah yang sumeh, dengan wajah yang dipandang menyenangkan. Tidak hanya disapa, tapi seolah-olah itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum, misalnya gimana kabarnya Pak? Kan sebagian itu kadang-kadang canggung ya Pak, menyapa terus menanyakan sekedarnya saja untuk sebagai keakraban kita. Bukan hanya sekedar salam, namun bisa kita lebih akrab lagi menanyakan bagaimana kabarnya, gimana kondisi keluarganya, seolah-olah kayak keluarganya. Itu Pak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya idza farikul akhu, apabila salah satu di antara kalian sesama saudara itu berpisah dengan saudara yang lainnya, maka hendaklah dia meminta doa fi dhahri al-ghaibi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti apa Pak? Kalau kita bertemu satu dengan yang lain, maka ketika sebelum berpisah dianjurkan untuk saling apa Pak? Meminta doa. Sebagaimana yang diriwayatkan an Ibnu Umar, sebagaimana dari Umar radhiyallahu taala anhu, annal Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu istadzana Nabi, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah, fa'adzana lahu, maka Rasul pun mengizinkannya. Faqala, maka ia berkata, ya akhi, la tansana minat du'aik. Wahai saudaraku, siapa yang dipanggil di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Umar, lalu Umar pun mengizinkannya. Ya akhi, wahai saudaraku, la tansana, jangan engkau lupakan kami min du'aika, bersama doamu, dalam doamu. Wa qala ba'da fil madinati, maka setelah dari Madinah, ya akhi, asyrakna fi du'aik, wahai saudaraku, sertakan doa kami ketika engkau berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Umar bin Khattab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya akhi la tansana min du'aik, wahai saudaraku, sertakan doaku dalam ketika engkau berdoa. Maka setelah dari Madinah, wahai saudaraku, beliau bersabda lagi, wahai ya akhi, asyrakna fi du'aik, sertakan doaku ketika engkau berdoa. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, ma ahabba annali biha ma tala'at syamsu liqauli ya akhi. Tidaklah lebih aku cintai ketika matahari itu terbit, melainkan
perkataan atau ucapannya ya akhi, wahai saudaraku, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku. Maksudnya itu apa, Pak? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh Umar bin Khattab yang hendak umroh, maka Rasul mengatakan ya akhi. Ini kalimat inilah yang menjadikan Umar itu benar-benar cinta. Tidaklah kalimat ini yang lebih aku cintai, melainkan walaupun matahari ketika terbit, melainkan ya akhi, wahai saudaraku. Oleh karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anjuran agar kita ketika bertemu dan hendak berpisah dengan saudara kita, hendaklah meminta doa. Doakan kepada kami ketika di sepertiga malam terakhir, atau di doa-doa di tempat-tempat yang mustajab, ya, meminta doa kepada saudara-saudara kita. Bisa jadi di antara doa mereka itu makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun faedah yang berikutnya, idza ahabbar rajul, apabila seorang itu cinta kepada saudaranya, falyukhbiru annahu yuhibbuhu, maka hendaklah dia memberikan kabar bahwasanya aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita menjadikan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ayuqaddimal akhu li akhihi hadiyah. Agar kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia mengirim atau memberikan sebuah hadiah untuk saudaranya. Sebagaimana dalam hadis, tahadu tahabbu. Saling memberikan hadiahlah, maka engkau saling mencintai. Maka engkau akan saling mencintai. Salah satu di antara upaya adalah saling memberikan hadiah. Ya, walaupun hanya dengan ucapan, tidak bisa disertai dengan yang lainnya. Ja'alani Allahu wa iyyaka. Semoga Allah menjadikan aku dan Anda dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Maka dengan demikian selesai pembahasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpindah di bab yang ke-8, yakni bab birrul walidain. Bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebuah hadis dari sahabat atau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragiba anfu, thumma ragiba anfu, thumma ragiba anfu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragiba anfu, hinalah, celakalah seseorang. Thumma ragiba anfu, celakalah seseorang atau hinalah seseorang. Thumma ragiba anfu, celakalah seseorang. Nabi SAW sampai 3 kali mengatakan demikian. Nek cara kula lan panjenengan sedaya niku napa, Pak? Kalau sudah dikatakan 3 kali itu sudah saking kebangetan. Celaka Anda, celaka Anda, celaka kamu. Sampai 3 kali Nabi SAW. Kalau kita mengatakan demikian saja, orang itu akan menganggap ini saking saking kebangetan. Apalagi Nabi SAW, ini berupa ancaman. Sungguh celaka. Kila dikatakan, man ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka, orang yang hina? Man ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atroka abawaihi indal kibari. Siapa itu, Pak? Seorang yang mendapati, yang menjumpai abawaihi,
kedua orang tuanya indal kibari tatkala sudah lanjut usia atau sudah tua, ahaduhuma salah satu di antara bapak dan ibu atau keduanya masih hidup, falam yadkhulil jannah, tidak menyebabkan seorang tersebut masuk ke dalam surga. Seorang yang mendapati kedua orang tua atau salah satu di antaranya dan tidak menjadikan ia bisa masuk surga, itulah orang yang celaka. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti orang yang celaka di sini siapa, Pak? Orang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-7, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Dan kami wajibkan seseorang, dimaksud di sini adalah seorang anak, biwalidayhi husnan, kepada kedua orang tuanya husnan, berbuat kebaikan. Allah wajibkan kepada seseorang atau kepada insan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukumnya wajib. Berarti kalau tidak berbuat baik kepada orang tua, hukumnya haram. Enggak boleh. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Bahkan sekecil apapun. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24. Sekecil apapun, wajib berbuat. Berarti kalau kita berbuat jelek sedikit pun, itu tidak diperkenankan, dilarang. Begitu tingginya, begitu mulianya kedudukan orang tua. Setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjauhi perbuatan syirik, yang ketiga ibadah yang agung adalah berbuat baik kepada orang tua. Maka Allah wajibkan di sini. Wa qala ta'ala, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa, agar kalian tidak menyembah illa iyyahu, melainkan kepadanya. Yang pertama apa? Tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu, hendaklah engkau tidak beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Larangan berbuat kesyirikan. Wa bil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tuamu ihsanan, hendaklah berbuat kebajikan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, maka tatkala salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai pada usia lanjut usia atau sudah tua, fala taqul lahuma uffin, maka jangan engkau ucapkan atau dilarang mengucapkan kepada kedua atau salah satunya uffin. Uff atau ah. Tidak boleh. Nah, sekarang gimana, Pak? Sama orang tua. Kalau dulu kan didikannya para sahabat. Sekarang semakin jauh. Didikannya sekarang itu media sosial.
semakin berat. Maka tatkala kedua orang tua atau salah satu di antara kedua orang tua sudah sepuh, sudah berumur, sudah tua, maka jangan engkau ucapkan kalimat ah. Itu saja dilarang. Baru ucapan, belum apa Pak? Perbuatan. Gampil napa gampang? Gampil teori ini prakteknya kedah dipaksa. Kalau nggak dipaksa kebablasan Pak Ahmad. Kalimat yang seremeh ini saja tidak diperkenankan dalam Al-Quran. Apalagi kalimat-kalimat yang lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wala tanharhuma, dan dilarang engkau selain mengucapkan kata uff juga dilarang berkata kasar. Kata-kata yang kasar tidak boleh. Menghardik atau dengan ucapan-ucapan yang keras. Dilarang mengucapkan kata ah dan kata-kata yang kasar kepada keduanya. Cara bahasa kita itu apa nih? Wala tanharhuma, ucapan yang menghardik atau ucapan yang keras. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Maka di sini kita dapat ambil faidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita berhati-hati dalam berucap, terutama kepada kedua orang tua. Bisa jadi ucapan kedua orang tua tatkala emosi itu bertepatan dengan dikabulkannya atau dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, sehingga ucapan tersebut bisa spontan terjadi. Maka ketika kita jadi orang tua juga ada berhati-hati. Bisa jadi ucapan-ucapan yang kita katakan bertepatan dengan terkabulnya doa, spontan bisa terjadi. Demikian pula sebagai seorang anak, hendaklah kita juga berhati-hati terhadap kedua orang tua, ucapan atau perkataan kedua orang tua. Orang tua kalau emosi sebisa mungkin itu berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nek kowe ngeyel, muga-muga ketok angel, Pak. Muga-muga wis iso dadi imam besar Masjid As-Salam. Dan ucapan-ucapan yang semisalnya, Pak. Aslahallahu, semoga Allah memperbaiki. Maka jangan kita ucapan dengan ucapan-ucapan yang buruk. Wahfid lahuma janaha, dan hendaklah rendahkanlah dirimu pada keduanya. Demikian pula berkasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah Rabbi, wahai Rabbku, kasih sayangilah keduanya sebagaimana mereka merawatku sejak kecil. Merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang, kemudian ucapkan dengan doa Rabbi, wahai Rabbku, irhamhuma, rahmatilah keduanya, berikan kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka merawatku, menyayangiku ketika di waktu masih kecil. Di surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Wa fi hadzal babi, dan di dalam pembahasan ini hadis-hadis yang sahih cukup banyak dan populer, yang mana mendorong agar
kita senantiasa Pak birrul walidaini, berbuat kebajikan kepada orang tua. Kenapa Pak? Karena pahalanya sangat besar. Dan bahwasanya dengan kita birrul walidaini, berbuat kebajikan kepada orang tua dengan cara berkhidmah, melayani, mengabdi kepada mereka, atau membelanjakan harta menafkahi kedua orang tua kita. Bisa melayani dengan baik, artinya kita tidak berbuat onar di luar. Bisa jadi kita tidak berbuat onar di kampung halaman, di sekolah, ya. Taat kepada aturan-aturan sehingga tidak melibatkan permasalahan kepada orang tua. Demikian, insya Allah kita lanjutkan ba'da salat, ya, setelah adzan. Wallahu taala a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
yang bisa menyebabkan lidukhulil jannah, menghantarkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang lain yang berupa kebaikan untuk kepada kedua orang tuanya, maka hendaklah dia tempuh. Contohnya ketika kita sekolah, hendaklah sekolah dengan amanah, dikasih SPP dibayarkan, suruh belajar dengan baik, maka di sekolah juga belajar dengan baik, tidak bolosan dan lain sebagainya. Ya kalau di rumah kemudian membantu ya, apa yang perlukan di rumah, menyapu, mengepel dan lain sebagainya, maka ini sangat baik sekali Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka untuk melayani, membantu kedua orang tua. Dan ini adalah ketika dia berbakti kepada orang tua dengan perkara-perkara yang memang bisa jadi menjadikan seorang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di zaman kita sekarang ini sangat susah, Pak. Anak-anak itu ketika disuruh untuk membantu kedua orang tua kadang-kadang malu. Nah, ini tantangan kita saat ini. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain yang bisa menyebabkan anak tersebut dengan adanya kedua orang tua menjadikan dia masuk surga. Faman, maka barang siapa yang qassara fi dzalika, meremehkan, menyepelekan perkara-perkara tersebut, fatahu dukhul jannah, maka hilanglah kesempatan ia untuk masuk ke dalam surga. Perkara berbakti kepada orang tua adalah taruhannya adalah surga. Maka beliau, kata penulis rahimahullah, beliau mengatakan wa arghamallahu anfahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dirinya tatkala ia meremehkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang tersebut masuk surga. Berkhidmah, melayani mereka, membantu mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Sekecil apapun yang bisa menyebabkan seorang itu dikatakan berbakti kepada orang tua, maka diupayakan untuk dilakukan. Yang meremehkan, maka apa kata beliau, maka hilanglah kesempatan untuk dia masuk ke dalam surga. Dan Allah hinakan sebagaimana dalam hadis tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengerjakan salat fi waktiha, pada waktunya, kata Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian qultu tsumma ayu, kemudian apa lagi? Kata Rasulullah SAW, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi al-jihadu fisabilillah. Baru setelah itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan pertama adalah tauhid. Tingkatan yang kedua menjauhi kesyirikan. Tingkatan yang ketiga birrul walidain. Tingkatan yang keempat jihad fisabilillah. Wa birrul walidaini, dan berbakti kepada orang tua itu sebab fi ijabati doa, sebab terkabulnya doa. Sebagaimana dalam sebuah kisah 3 orang yang laja'u ila gharin, mereka itu mencari perlindungan, mencari agar mereka benteng, agar mereka itu aman. Kemudian ketika orang tersebut masuk ke dalam sebuah gua, fanhatat sakhratun ala famil ghar,
tatkala ketiganya sudah masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu yang besar jatuh tepat di mulut gua tersebut. Rapet, Pak. Faqala ba'duhum li ba'din. Maka sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling bertanya. Unduru a'malan, perhatikan, lihatlah amal-amal yang telah kalian lakukan. Satu amalan yang pernah kalian lakukan karena murni karena Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang benar-benar soleh, yang murni kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullah, maka mintalah kepada Allah dengan amal, dengan wasilah amal yang kalian lakukan tersebut, la'allahu yafrajuha. Maka agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan atau membuka apa, Pak? Mulut gua tersebut yang tertutup dengan batu. Maka di antara salah satu di antara mereka, kan ada 3, Pak. Yang pertama itu apa, Pak? Yang pertama pernah dengar ceritanya, Pak? Yang pertama saya juga agak lupa soalnya. Yang pertama adalah ada seorang ya, yang mencintai, ada orang yang seorang laki-laki paman yang mencintai perempuan bunga desa yang sangat cantik yang dia dambakan. Sehingga dia apa, Pak? Sangat saking jatuh cintanya kepada sang gadis desa tadi yang sangat cantik tadi, menawarkan berbagai macam fasilitas. Ketika paceklik, seorang gadis tadi itu datang kepada orang tersebut, kan tadinya nggak mau, Pak, dikasih apa-apa nggak mau untuk menjaga kesuciannya. Maka dia datang menawarkan diri, saya memasrahkan diri kepada Anda. Dan orang itu adalah wanita itu adalah wanita yang paling dia cintai. Maka dia berikan mahar 120 dinar agar dia menyerahkan dirinya kepada seorang tersebut. Maka tatkala sebelum ember nyemplung sumur, sang gadis tadi mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang laki-laki ini langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meninggalkan perempuan tersebut bersama dengan maharnya 120 dinar. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka sedikit. Kemudian yang kedua adalah seorang yang mempekerjakan banyak pegawai untuk mengembala. Kemudian ada satu orang yang dipanggil itu tidak datang alias tidak ada. Sehingga kambing unta dan kambing itu kemudian ia pelihara sehingga menjadi banyak, unta, kambing dan sebagainya menjadi banyak. Sehingga saking banyaknya orang ini nggak datang-datang, suatu ketika orang ini datang kepada sang majikan menanyakan tentang upahnya. Ternyata upahnya sudah dikembangkan jadi binatang yang sangat banyak, kambing, unta dan sebagainya. Maka sang pegawai tadi mengatakan, Anda itu bercanda. Tidak, ini benar. Akhirnya diberikan semuanya. Satu pun tidak ada yang ditinggal, diambil semuanya. Dan dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buka. Kemudian yang ketiga, dalam kitab ini beliau menyebutkan salah satu di antaranya berdoa, Allahumma innahu kana liwalidani syaikhani. Ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, keduanya. Dan aku memiliki seorang anak, beberapa anak. Dan aku merawat mereka. Fa'idha ruhtu alaihim, apabila aku mendatangi mereka, mereka merengek-rengek anaknya, sudah saking laparnya. Ya.
meliuk-liuk suaranya karena lapar. Kemudian fahalabtu, kemudian aku memerah susu dan aku memulai dengan memberikan perahan susu itu kepada keduanya. Walaupun anaknya merengek, tapi tetap dia mendahulukan kedua orangnya sebelum anak-anaknya. Wa innahu na'a bihi wa innahu na'a bi. Dan kemudian aku mencari, suatu ketika aku mencari sebuah pohon, kemudian aku pergi sampai sore hari. Setelah sore hari, dia mendapati kedua orang tuanya telah tidur. Kemudian ia memerah susu sebagaimana biasanya dia memerah susu, kemudian mendatangi kedua orang tuanya yang sudah tidur tadi, Pak. Dia itu eh, bersandar atau berdiri di samping kepala kedua orang tua tersebut. Setelah memerah susu, orang tuanya tidur, kemudian ia datang, dia berdiri di samping kepala kedua orang tersebut. Kemudian sang orang tadi akrahu, dia tidak mau untuk membangunkan keduanya dari tidurnya. Kenapa, Pak? Jadi orang tadi, anaknya setelah selesai, Pak, mencari memerah susu, orang tuanya tidur, dia berdiri di sampingnya, tidak berani membangunkan. Takut kalau durhaka. Sampai kalau kita coba, Pak, saking takutnya dia berbuat durhaka kepada orang tua, tidak berani membangunkan keduanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan dia memberikan sebelum memberikan perahan susu itu, sebelum kedua orang tuanya minum, maka tidak akan diberikan kepada anak-anaknya. Padahal anak-anaknya di situ adalah walaupun mereka merengek, meliuk-liuk di hadapanku, maka sang pemuda tadi, sang anak tadi tetap mengutamakan kedua orang tuanya sampai bangun baru dikasihkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat untuk kedua orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.